Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Biografi Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Beliau lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Nyoman Rai di Surabaya dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Tentang masa kecilnya, beliau hanya sedikit menghabiskan masa kecil bersama orang tuanya di Blitar, hingga pada akhirnya beliau sempat tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjoko di Tulungagung, Jawa Timur. Dan di sanalah beliau sempat bersekolah walaupun tidak sampai selesai karena beliau harus ikut bersama orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto ayahnya memasukkannya sekolah di tempat ayahnya menjadi guru. Namun pada tahun 1911 ayahnya memindahkannya sekolah ke ELS agar lebih mudah masuk ke HBS di Surabaya. Pada tahun 1915, Soekarno lulus dari ELS. Soekarno kemudian tinggal bersama Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan kawan dari ayahnya. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato, meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin kamarnya. Pada tahun 1921, Soekarno lulus dari HBS dan kemudian pindah ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi dan melanjutkan studinya ke THS atau yang sekarang disebut dengan ITB dan lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan menyandang gelar insinyur. Pada tahun 1927 berdirilah cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI, dan disinilah beliau mengamalkan ajaran Marhaenisme yang bertujuan agar bangsa Indonesia lepas dari jajahan Belanda. Pada tahun 1929, beliau ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta dan dimasukkan ke penjara Bancew di Bandung. Pada tahun 1930, beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan pada tahun 1931 beliau dibebaskan, dan pada tahun 1933 beliau kembali bergabung ke Partai Indonesia atau yang disingkat dengan Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Pada tahun 1933 beliau kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938 beliau dibuang ke Bengkulu dan di sanalah beliau bertemu dengan Muhammad Hatta dan Ibu Fatmawati. Pada tahun 1942 Belanda mulai berakhir setelah Jepang masuk dan menyerang Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang dimana para pemuda dari PETA menuntut Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada akhirnya Soekarno dan para tokoh-tokoh lainnya menyiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya saat yang ditunggu-tunggu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan teks proklamasi dibacakan secara langsung oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Setelah proses kemerdekaan itu terjadi, kemerdekaan tidak langsung dirasakan secara langsung oleh warga Indonesia, karena pada tahun-tahun berikutnya Sekutu secara terang-terangan menolak adanya kemerdekaan di Indonesia dan ingin menjajah Indonesia kembali, meskipun PBB telah memberikan teguran, tetapi Belanda tetap melakukan agresinya. Hingga pada akhirnya pada tanggal 15
Agustus, pemerintah Belanda menyatakan menerima resolusi dan akan menghentikan pertempuran. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat diubah kembali menjadi Republik Indonesia, yang dimana Soekarno tetap menjadi presiden dan Muhammad Hatta masih menjadi wakilnya. Pada tahun 1960, terjadilah pergolakan politik yang amat hebat, yaitu terjadinya pemberontakan G30 SPKI, yang dimana dari masa kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan demonstrasi dan menyuarakan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang salah satu isinya adalah membubarkan PKI. Hingga pada akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret atau yang disingkat dengan Super Semar, yang langsung ditandatangani oleh Presiden Soekarno, yang isinya berupa perintah kepada Letjen Jenderal Soeharto agar melakukan tindakan yang seharusnya digunakan agar melindungi pemerintah dan keselamatan pribadi. Selanjutnya, Presiden Soekarno membacakan pidatonya yang isinya tentang mempertanggungjawabkan atas sikapnya terhadap pemberontakan G30 SPKI. Namun, pidatonya tersebut ditolak oleh MPRS. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Selanjutnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan disemayamkan di Wisma Yaso di Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.